Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how was your life? How are you? I hope that we are fine. Jadi saya harap kita semua di sini dalam keadaan sehat-sehat saja. Meskipun pada saat ini negara kita masih dilanda pandemi, namun saya harap semangat kita tetap ada untuk terus belajar dan menambah wawasan kita. Okay, welcome back with me, Mr. Akram Saldi. So, today we will continue our lesson, and the matter is news item text. Jadi, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang news item text. But before we start to learn, it's better if we take a prayer first. Jadi sebelum kita belajar, ada baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Oke, baca doa dimulai. Finish. Oke, jadi pada pagi hari ini sudah saya jelaskan tadi bahwa kita akan belajar tentang news item text. But sebelum kita melanjutkan untuk materi lebih jauh, ada baiknya saya jelaskan dulu kompetensi dasar yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu menganalisis fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks news item berbentuk teks sederhana sesuai dengan konteks penggunanya. Jadi yang pertama itu, yang kedua kita akan menangkap makna dalam berita sederhana. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu siswa mampu mengidentifikasi gagasan utama dan informasi dari teks berita dan mengidentifikasi struktur teks berita. Jadi itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah pernah dengar kata news? Oke, sepertinya kita semua di sini sudah pernah dan sering dengar kata news. Jadi kata news itu ada banyak sekali yang sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Jadi, news item text is text which used to inform the readers, listeners, and viewers about events of the day which are considered with newsworthy or important. Jadi, news item text itu adalah teks yang digunakan untuk menginformasikan kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa tentang peristiwa yang terjadi pada hari itu yang dianggap layak untuk diberitakan atau berita itu penting. Jadi, berita yang disampaikan dalam kalimat teks ini adalah berita-berita yang dianggap penting dan mungkin dapat berpengaruh kepada orang, dan dapat menambah pemikiran kita, dapat menambah pengetahuan kita. Oke, di sini tadi kenapa ada pembaca dan ada pendengar, adapun pemirsa. Mungkin di sini ada perbedaan konteks. Jadi di sini pembaca yaitu orang yang membaca teks tersebut, orang yang menerima berita tersebut dengan cara membaca. Jadi di sini disebut pembaca. And then pendengar or listener, jadi orang yang hanya mendapatkan berita dengan cara mendengarkan, seperti halnya mendengarkan sebuah radio. Jadi itu kita mendapatkan berita tersebut dengan cara mendengar. Dan ketiga, pemirsa. Pemirsa ini adalah orang-orang yang mendapatkan berita dengan cara melihat dan mendengarkan. Jadi di sini ada dua. Dia tidak hanya mendengarkan saja, namun juga melihat berita tersebut. Nah, disinilah mengapa ada yang berdasarkan pendengar, ada yang pembaca, dan ada pula yang pemirsa. Jadi kita lihat contohnya seperti apa. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh orang yang sedang mendapatkan berita dengan cara membaca. Ya, betul. Dia sedang membaca koran. Jadi dia mendapatkan informasi atau berita tersebut dengan cara membaca. Yang kedua seperti ini. Dia mendengarkan sebuah berita. Ya, betul sekali. Dia mendapatkan berita dengan cara mendengar. Atau yang ketiga seperti ini. Yaps, betul.
dia mendapatkan berita dengan cara melihat atau menonton. Oke, seperti itu. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa news item text adalah teks yang memberikan kita sebuah gambaran tentang kejadian yang terjadi pada saat itu yang dianggap perlu untuk diberitakan atau penting. Oke, sekarang kita akan belajar apa sih tujuan dari news item text ini. Oke, berdasarkan dari penjelasan tadi bahwa kita dapat menyimpulkan bahwa the purpose atau tujuan of news item text is used to inform about events of the day which are considered newsworthy or important. Jadi tujuannya di sini yaitu untuk menginformasikan kepada pembaca atau pemirsa ataukah pendengar tentang suatu kejadian yang terjadi pada hari itu yang dianggap penting atau patut untuk diberitakan. Namun di sini saya klasifikasikan ada 4 tujuan penting mengapa berita itu. Jadi yang pertama itu news item text as an information. Jadi news item text itu sebagai sebuah informasi. Jadi situ diberitakan kepada kita sehingga kita mendapat sebuah informasi baru. Yang kedua itu news item text as communication media. Jadi news item text ini juga digunakan untuk media-media untuk berkomunikasi. Biasanya digunakan untuk media seperti halnya economic news atau politik news or sport news. Jadi di sini digunakan untuk menyampaikan suatu berita. Yang ketiga yaitu news item text as entertain media. Jadi berita juga itu digunakan untuk entertain atau menghibur. Jadi tidak hanya untuk menambah wawasan, namun juga berita bisa digunakan untuk menghibur. Seperti halnya celebrity news. Jadi selebriti, misalkan bagi yang suka Korea mungkin sudah sering dengar berita-berita tentang aktor atau aktris yang ada di Korea. Jadi di situ biasa kita juga mendapat hiburan dari berita tersebut. Dan yang keempat yaitu news item text as window of world. Jadi news item text as window of world adalah berita biasanya juga berfungsi untuk sebagai jendela dunia. Jadi di mana ada berita yang jauh kita dapat tahu di sini walaupun kita tidak perlu ke tempat langsung. Jadi kita dapat mengetahui berita tersebut hanya melalui media-media yang kita bisa temukan sehari-hari. Selanjutnya setelah mengerti tentang tujuan, kita akan pindah ke language features atau bahasa yang biasa digunakan dalam news item text. Jadi di sini seperti dalam teks-teks yang lain, naratif, deskriptif, di sini news item text juga menggunakan bahasa-bahasa yang biasa kita temukan dalam teks berita. Yang pertama itu short telegraphic information captured in headline. Jadi bahasa yang digunakan itu biasanya singkat, padat dan jelas, menggunakan kata-kata menarik dan biasanya digunakan sebagai headline agar pembaca tertarik atau pendengar, pemirsa tertarik untuk mengetahui berita yang diberitakan. Yang kedua yaitu using action verb. Jadi di sini biasanya berita itu menggunakan kata kerja yang menunjukkan sebuah tindakan. Contohnya seorang pejabat melakukan tindak korupsi atau sebuah pernikahan selebriti. Nah, di situ digambarkan bahwa berita itu mengandung sebuah kegiatan atau tindakan. Yang ketiga yaitu using saying verbs, yaitu kata kerja yang menunjukkan suatu pembenaran. Misalkan kata kerja told atau say atau explain. Jadi di situ di mana yang berada pada using say verb ini biasanya yaitu pelaku ataukah korban ataukah orang-orang yang ahli. Nah, di situ semua terdapat pada saying verb. Dan yang keempat, using adverb as complement.
Jadi di sini yang keempat itu di mana berita selalu berisi tentang adverb as complement. Jadi kata keterangan sebagai pelengkap. Misalkan adverb of manner, kata keterangan cara bagaimana kejadian itu bisa terjadi, adverb of time, kapan kejadian itu terjadi, adverb of place, mana kejadian itu terjadi. Jadi di sini semua dijelaskan dalam kata keterangan sebagai pelengkap. Okay, next is generic structure of news item text. Jadi di sini news item text juga memiliki struktur bahasa yang digunakan dalam sebuah berita tersebut, di mana yang ada 3 inti dari news item text. Yang pertama di sini main event or newsworthy events. Main event ini adalah biasanya terletak pada bagian pembuka dan berisi tentang ringkasan dari berita tersebut. Jadi biasanya kita sudah tahu beritanya hanya dengan membaca bagian main event ini. Jadi yang kedua yaitu elaboration or background news. Bagian ini berisi tentang semua penjelasan tentang berita yang sedang diberitakan. Jadi di sini biasanya berisi tentang 5W tambah 1H, yaitu what, when, where, who, atau why, dan how. Jadi di sini ada 5W tambah 1H biasanya dijelaskan dalam bagian elaboration tersebut. Jadi jika ingin mengetahui di mana, kapan, dan sebagainya, kita bisa membaca di bagian elaboration. Yang ketiga yaitu resource of information atau source. Nah, pada bagian ini biasanya diletakkan semua pendapat-pendapat orang-orang yang terlibat dalam berita tersebut. Misalkan pelaku seperti tadi yang saya jelaskan, pelaku atau korban atau orang yang ahli dalam bidangnya atau expert, misal berita tentang vaksin. Nah, di sini biasanya dijelaskan oleh ahli dalam bidang tersebut. Nah, di sini ada 3 struktur pokok dari sebuah berita. Setelah mendengarkan semua penjelasan dari tadi, ya ada baiknya kita perhatikan contoh berita berikut ini. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan ada sebuah berita 6 fishermen arrested in Malaysia. Jadi ada 6 nelayan yang ditangkap di Malaysia. Malaysian powers have confined 6 anglers from West Brandan, Langkat, North Sumatra on Langkawi Island. Jadi pihak berwenang Malaysia telah menahan 6 nelayan dari Barat Brandan, Langkat, Sumatera Utara pada Pulau Langkawi. 6 customary anglers from Langkat were captured and kept in Langkawi, Malaysia. Executive of the North Sumatra Office of the Indonesian Traditional Fishermen's Association or KNTA, Tajruddin Hasibuan said as cited by Antara. Jadi 6 nelayan tradisional dari Langkat ditangkap dan ditahan di Langkawi, Malaysia. Ketua Kantor Sumatera Utara Asosiasi Nelayan Tradisional Indonesia, Tajruddin, mengatakan seperti dikutip Antara. The captures were made as the anglers were returning home from a 3-day trip. Tajruddin said that Malaysian Oceanic Police captured the anglers on May 9. The anglers were recognized as Abdullah Rais, Daiman Sailani, M. Zais, Radit, and Harry. Hasibuan encouraged the administration to have discharged the 6 anglers. Jadi penangkapan itu dilakukan sebagai nelayan. Tajruddin mengatakan bahwa Polisi Maritim Malaysia menangkap nelayan pada Mei tanggal 9. Nelayan yang diidentifikasi tersebut sebagai pertama Abdul Rais, Daiman, Sailani,
Muhammad Zais, Radit, dan Heri. Hasibuan mendesak pemerintah untuk membantu melepaskan 6 nelayan tersebut. Jadi ini merupakan contoh dari teks news item text, di mana di sini kita dapat melihat yang menjadi inti-inti dari teks tersebut. Misalkan, jadi main eventnya yaitu pada paragraf pertama, yaitu Malaysian power have confident bla bla bla. Dan seterusnya itu elaboration atau penjelasan tentang sebuah berita itu terdapat pada paragraf kedua sampai pada kalimat terakhir. Dan terakhir yaitu resource of information atau source yang biasa berisi tentang komentar. Nah, itu terdapat pada kalimat terakhir di paragraf terakhir. Nah, di sini jadi kita sudah mengetahui tentang struktur dari news item text. Jadi seperti ini contohnya. Nah, setelah melihat dari contoh tadi dan setelah menganalisa contoh tersebut, saya pikir kita semua di sini sudah mengerti tentang news item text, di mana tadi ada banyak yang sudah kita jelaskan. Yang pertama itu mulai dari pengertian apa itu news item text, selanjutnya itu ada tujuan atau purpose of news item text tadi. Selanjutnya yaitu language feature. Jadi di sini bahasa yang digunakan dalam news item text. Dan yang terakhir itu mengenai generic structure, ada 3 tadi. Main event, di mana di situ dijelaskan tentang inti atau ringkasan dari sebuah berita. Yang kedua yaitu elaboration, yaitu berisi tentang semua yang menyangkut tentang berita yang biasanya mengandung 5W tambah 1H. Dan yang ketiga itu research of information atau source, berisi tentang semua komentar tentang orang-orang yang terlibat dalam sebuah berita tersebut. Jadi gimana? Sepertinya semuanya sudah mengerti tentang news item text. Jadi saya pikir news item text ini sangat mudah untuk kita pelajari karena sudah sering untuk kita temui di kehidupan sehari-hari. Jadi saya pikir cukup sekian. I think that's all. Thank you very much for your nice attention. Assalamualaikum warahmatullahi